Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan menerangkan mata kuliah drainase yang terdiri dari 2 SKS. Untuk materi pertama adalah pengertian dan konsep drainase. Setelah menyelesaikan perkuliahan ini, mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian drainase, konsep drainase, lingkup drainase perkotaan, permasalahan drainase perkotaan, jenis sistem drainase, pola jaringan drainase. Pengertian drainase. Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalirkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Ini nanti banyak diirigasi, itu apabila kelebihan air tanaman akan mati, apabila kekurangan air akan mati. Ini ada ukurannya nanti. Ini nanti kita lanjutkan di irigasi dan rekayasa irigasi. Drainase juga diartikan sebagai suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah. Kalau di perkotaan itu banjir, tidak diinginkan oleh masyarakat. Kemudian serta cara penanggulangan akibat ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut. Ini Bapak ambil dari bukunya Dr. Suripin, MN 2004. Dengan kata lain, drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan yang lebih aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana drainase di sini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air, sumber air permukaan di bawah permukaan tanah, atau sumber air permukaan dan di bawah permukaan tanah, dan atau bangunan resapan, ada polder, dan lain sebagainya, ada dam nanti. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendalian kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek dan genangan air. Ini daerah becek dan genangan air yang paling kita pelajari nanti di jalan. Konsep drainase. Drainase melayani pembuangan kelebihan air pada suatu daerah dengan cara mengalirkannya melalui permukaan tanah atau lewat di bawah permukaan tanah. Yang di bawah permukaan tanah ada kat, di permukaan tanah ada drainase, ada saluran untuk dibuangkan ke sungai, danau atau laut. Kemudian kelebihan air tersebut bisa berupa air hujan, air limbah domestik, maupun air limbah industri. Ini konsep drainase selanjutnya. Secara garis besar, konsep drainase yang ada dibagi menjadi drainase konvensional. Ini drainase yang alam, dibiarkan begitu saja. Tapi ini kalau tidak dikelola, untuk dataran rendah maupun dataran tinggi terjadi banjir. Kemudian berwawasan lingkungan. Ini ada ditanam pinggir-pinggir si sungai atau palung-palung, itu ditanam pepohonan, itu drainase lingkungan. Kemudian ada kombinasi antara keduanya. Lingkup drainase perkotaan. Drainase perkotaan itu sendiri, drainase bandara udara. Kemudian drainase lapangan sepak bola, ini akan terjadi di sepak bola. Kemudian drainase teknik, irigasi teknik. Ada irigasi alami, tapi jarang digunakan karena tidak begitu bermanfaat. Kemudian drainase rawa pasang surut. Ini permasalahan drainase perkotaan. Dimensi saluran drainase yang kecil sehingga tidak dapat menampung debit air hujan. Elevasi bibir saluran pembuangan lebih tinggi dari permukaan jalan sehingga menyebabkan air hujan tidak dapat mengalir ke saluran drainase dan menggenang di jalan. Nah, ini yang agak berbahaya, menggenang di jalan. Jalan itu paling takut sekali dengan air. Kemudian saluran pembuangan air tersumbat karena dipenuhi sampah. Ini sering terjadi di perkotaan. Perencanaan geometrik jalan yang tidak baik. Nah, ini ada perencanaan geometriknya sudah baik, kemudian tidak dibuat drainase jalan, ini juga tidak baik. Air hujan.
Air limbah rumah sakit dan air limbah rumah tangga bercampur dalam satu saluran. Nah, ini berbahaya. Ada limbah-limbah BB apa itu? Ada limbah kesehatan. Itu banyaknya sedimen pada saluran drainase. Nah, ini bisa dihitung ini. Ada rumusnya nanti menghitung sedimentasi pada saluran drainase. Sistem perencanaan drainase yang tidak optimal. Nah, ini perlu penelitian lebih lanjut untuk skripsi anak-anak sekalian. Ini jenis sistem drainase mayor. Sistem drainase mayor yaitu sistem saluran atau badan air yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan, catchment area. Itu sistem mayor. Kemudian ada sistem drainase makro. Sistem drainase makro adalah sistem saluran dan bangunan pelengkap drainase yang menampung dan mengalirkan air dari daerah ketangkapan hujan. Ini ke danau-danau. Ini pola jaringan drainase, ada pola jaringan drainase siku, digunakan pada daerah yang mempunyai topografi sedikit lebih tinggi daripada sungai. Sungai sebagai saluran pembuang akhir berada di tengah kota. Nah, ini dia berbentuk siku-siku, tapi biasanya tidak seragam ini. Dan ada pola paralel, pola jaringan paralel. Saluran utama terletak di sejajar dengan saluran cabang. Apabila terjadi perkembangan kota, saluran-saluran akan dapat menyesuaikan diri. Jadi disesuaikan diri, biasanya pemerintah belum menyesuaikan diri, masyarakat sudah menyesuaikan diri. Contoh, atau drainase depan rumah, begitu dia mau lewat langsung ditimbun saja, tidak dibuat gorong-gorong atau plat deker untuk memasuki rumah masyarakat tersebut. Nah, ini sering terjadi. Pola jaringan drainase gridiron digunakan untuk daerah sebagai sungai yang terletak di pinggir kota. Ini digunakan untuk daerah sungai yang terletak di pinggir kota, sehingga saluran-saluran cabang dikumpulkan dahulu pada saluran pengumpul. Jadi dikumpulkan dulu, kemudian baru dibuang ke sungai. Ada juga langsung ini. Kemudian pola jaringan drainase alamiah sama seperti pola siku, hanya beban sungai pada pola alamiah lebih besar. Nah, ini contoh gambarnya. Ini adalah Sungai Kelingi, ini yang alami. Kemudian ini pola jaringan drainase radial, digunakan untuk daerah berbukit sehingga pada saluran memencar ke segala arah. Nah, ini di suatu bukit memencar ke segala arah, contoh Bukit Sulap, ke Linggau turunnya, ada ke Megang, ada lain-lain dan sebagainya. Ini pola jaringan drainase jaring-jaring, mempunyai saluran pembuangan yang mengikuti arah jalan raya dan cocok untuk daerah dengan topografi datar. Pola jaring-jaring terbagi menjadi 4 jenis. Pola perpendikular adalah pola jaringan penyaluran air buangan yang dapat digunakan untuk sistem terpisah dan tercampur sehingga banyak diperlukan bangunan pengelola. Itu ada pintu-pintu air. Pola interseptor dan pola zona adalah pola jaringan digunakan untuk sistem tercampur. Ada pola fan, adalah pola jaringan dengan 2 sambungan saluran atau cabang yang dapat lebih dari 2 saluran menjadi ke satu bangunan pengelola. Biasanya digunakan untuk sistem terpisah. Ini pola jaringan drainase pola radial adalah pola jaringan yang mengalirnya menuju ke segala arah, dimulai dari tengah kota, sehingga ada kemungkinan diperlukannya banyak bangunan pengelola, banyak pintu air, seperti di Palembang. Itu di Palembang banyak pintu-pintu air, banyak ini tempat-tempat penyimpanan air. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.